Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Saudara, dalam episode kali ini kita akan sama-sama belajar tentang asli atau palsu. Kita lihat firman Tuhan, Kejadian pasal 30 ayat yang pertama. Ketika dilihat Rahel bahwa ia tidak melahirkan anak bagi Yakub, cemburulah ia kepada kakaknya itu. Lalu berkata kepada Yakub, berikanlah kepadaku anak, kalau tidak aku akan mati. Saudara, kalau kita bandingkan dengan awal Yakub ketemu sama Rahel, dikatakan wanita ini adalah wanita yang elok sikapnya, cantik parasnya. Nah, tapi ternyata sifat aslinya baru muncul kapan? Setelah sekian belas tahun hidup bersama-sama. Dan pada saat masalah muncul, pada saat sesuatu yang dirindukan tidak kunjung datang, sesuatu yang didamba-dambakan, yang dibangga-banggakan ternyata tidak kunjung didapatnya. Saudara, manusia sesungguhnya baru akan keluar karakternya, aslinya, pada saat dalam tekanan. Dalam keadaan baik, semuanya bisa baik. Kalau saya perhatikan, ada dua hal yang dapat menunjukkan sifat asli manusia. Tekanan, masalah, atau yang kedua, kekuasaan. Pada saat seseorang diberikan kekuasaan, juga tiba-tiba bisa berubah. Saya perhatikan, ada orang-orang yang saya kenal, waktu dulu gak punya apa-apa, baik sekali. Tetapi waktu mulai punya banyak hal, tiba-tiba berubah menjadi orang yang arogan. Tiba-tiba menjadi main kekuasaan. Nah, ternyata keaslian seseorang itu baru muncul di kemudian hari. Maka dari itu, saudara, kalau kita hari-hari ini ngalami himpitan, tekanan, masalah, ataupun kita ngalami yang namanya berkat luar biasa, saudara, kita perlu waspada. Jangan sampai ya yang aslinya itu ternyata adalah sesuatu yang buruk. Kalau memang yang aslinya itu yang buruk, kurang baik, ini waktu yang tepat untuk kita belajar berubah. Belajar introspeksi diri, oh iya ya, saya baru sadar ternyata saya itu begini. Dan kalau itu diizinkan Tuhan, biarlah itu menjadikan kita berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Jangan menjadikan kita yang arogan terus arogan, yang gak benar terus gak benar, jangan saudara. Ya, yang minder makin minder, bukan. Justru ada, bukan untuk dipertahankan. Kelemahan-kelemahan kita dimunculkan dalam tekanan atau dalam kita mengalami sesuatu yang baik, bukan untuk dipertahankan, tetapi kelemahan-kelemahan kita ada untuk diperbaiki. Supaya kita menjadi pribadi yang lebih baik hari lepas hari. Izinkan saya berdoa buat saudara. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Kami akan belajar untuk bagaimana menjadi pribadi yang asli, namun aslinya adalah baik, yang sesuai dengan kehendak Tuhan, yang berpadanan dengan firman Tuhan. Ampuni kami Tuhan kalau ada keangkuhan,
ada rasa minder, ada rasa kecewa dalam diri kami yang mungkin selama ini kami simpan rapat-rapat supaya tampak baik di luar. Tuhan, ampuni dan ubahkan kami. Selidiki hati kami, bahkan jauh ke dalam lubuk hati kami. Tuhan selidiki kami dan Tuhan bongkar supaya apa yang salah ini dapat kami perbaiki. Seperti emas yang ditempa berkali-kali. Waktu kotorannya mulai muncul ke permukaan melalui proses pemanasan. Biarlah kotoran itu dapat kami angkat dan kami buang. Terima kasih Tuhan, berkati setiap anak-Mu. Berkati setiap mereka yang mendengarkan, mereka yang melakukan segala firman-Mu, Tuhan berkati berlimpah-limpah. Dan apapun yang mereka kerjakan Tuhan buat berhasil. Dan kami serahkan segala aktivitas kami sepanjang hari ini dalam tangan-Mu. Biar Engkau yang menjadikannya berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa kehidupan, kuasa kebangkitan kami, Kristus memerintah atas setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.